Yang membuat kerusakan ini. Nggak usah takut apakah itu di belakangnya ada bintang-bintang, mau bintang 2, 3 atau berapa. Itu kami mendukung kementerian supaya ditindak dan tidak terjadi lagi. Pak Menhan bilang mau dikirim, ya. Perlu bulan tikar, oke. Nanti catat. Sejadah, sampaikan. Sejadah, mukena. Menginginkan rumahnya kembali. Nah ini dalam jangka panjang kami tentunya pemerintah akan mengusahakan ini, ya. Dan ada. Tidak hanya di 3 daerah yang dilanda bencana ini, tapi juga di seluruh Indonesia. Secara itu, kemudian kami juga dengan mungkin programnya ini kalau daerah yang memang daerahnya daerah banjir harus direlokasi ke tempat lain, yaitu saya rasa Kemensos punya programnya itu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Kabar Nusantara, informasi seputar berita di Nusantara. Di sini saya akan membagikan video mengenai Soeharto sentil menhut Raja Juli Antoni soal izin buka hutan Sumatera. Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga. Loncengnya jangan lupa untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru dari kami. Kami minta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, karena kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Selamat menyaksikan. Soeharto sentil menhut Raja Juli Antoni soal izin buka hutan Sumatera. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto alias Soeharto menyoroti gelondongan kayu terbawa banjir di Sumatera dalam rapat dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Menyebut pengusaha dengan seenaknya memotong kayu besar yang membawa banyak manfaat untuk manusia. Saudara Menteri, terus terang saya sedih, miris, dan saya marah. Bayangkan kayu sebesar itu, diameter 1,5 meter itu, berapa ratus tahun perlu tumbuh untuk pohon yang sebesar itu. Ini, manusia mana di Indonesia ini yang seenaknya aja bisa motong-motong kayu seperti itu? Apa salah itu kayu? Dia bikin, salah itu pohon itu apa? Dia bikin begitu banyak kebaikan buat manusia, kata dalam rapat dikutip Jumat tanggal 5 Desember tahun 2025. Apalagi, menurut ada pengangkutan batang pohon di tengah bencana yang berlangsung. Sungguh menyakitkan, Pak Menteri. Ini, sesuatu, kalau orang Jawa bilang, ngece, opo ngece. Ngejek, mengejek, perusahaan ini ngejek gitu. Baru kita kena bencana, dia lewat di depan muka kita. Ini suatu hal yang menyakitkan dan menghina rakyat Indonesia, tegasnya. Politikus Gerindra itu meminta Kementerian Kehutanan tidak hanya menunda izin baru pemanfaatan hutan, melainkan dihentikan total. Kami tidak mau hanya sekedar moratorium. Moratorium itu besok-besok bisa dihidupin lagi. Tapi dihentikan. Enggak usah ada lagi itu pohon-pohon besar yang dipotong-potong, ujarnya. Ia meminta pemerintah tegas menghentikan penebang hutan, siapapun tokoh besar di balik perusahaan penebang pohon. Sudah, cukuplah ini, jangan lagi ke depan, mau siapa kek itu di belakangnya, mau bintang-bintang kek mau apa. Kita ini mewakili rakyat Indonesia. Bapak juga ditunjuk sebagai pembantu presiden yang dipilih oleh rakyat Indonesia, pungkasnya. Jawaban Raja Juli Antoni. Sementara itu, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, mengaku siap dievaluasi Presiden Prabowo Subianto, buntut terjadinya bencana banjir dan longsor di Sumatera, yang diduga akibat kerusakan lingkungan dan hutan. Hal itu disampaikan Raja Juli menanggapi desakan mundur dari publik pasca bencana banjir bandang melanda Sumatera. Saya yakin ya namanya kekuasaan itu milik Allah dan itu hak prerogatif Presiden. Jadi saya siap dievaluasi, ujar Raja Juli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis tanggal 4 Desember tahun 2025. Raja Juli menilai, adanya desakan mundur di media sosial merupakan aspirasi dan keluhan yang harus didengarkan. Saya katakan tadi, kritik netizen kepada saya gak pernah hapus ya, itu bagian dari aspirasi. Kemarahan, itu bahkan mungkin harapan, ekspektasi,
kata Raja. Namun, Raja menyebut jabatan menteri sepenuhnya berada di tangan Presiden. Jadi monggo, tanggung jawab saya hanya bekerja semaksimal mungkin yang saya bisa. Selanjutnya itu adalah hak prerogatif Pak Presiden, tegasnya. Soeharto ke Kemenhub, hentikan penebangan pohon yang rugikan rakyat. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi atau Soeharto meminta Kementerian Kehutanan untuk menghentikan seluruh praktik penebangan pohon yang dinilai merugikan masyarakat. Mengatakan, kerusakan lingkungan akibat penebangan liar turut memperparah dampak bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam beberapa waktu terakhir. Intinya, kami minta kepada Kementerian Kehutanan untuk menghentikan segala pemotongan pohon, illegal logging, baik legal maupun ilegal yang nyata-nyata merugikan masyarakat, ujar usai rapat kerja dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis tanggal 4 Desember tahun 2025. Agenda utama rapat tersebut adalah membahas bencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam beberapa waktu terakhir. Menegaskan, Komisi 4 meminta pemerintah bertindak tegas terhadap praktik illegal logging, maupun penebangan yang selama ini dianggap legal tetapi tetap menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan. Kita lihat sendiri pohon-pohon yang begitu besar, yang perlu puluhan tahun, ratusan tahun untuk sebesar itu, dipotong oleh orang-orang yang tidak punya perasaan gitu ya untuk motong itu, tegas. Dan yang untung pun ya mereka sendiri. Rakyat tidak mendapat keuntungan apa-apa dari pemotongan itu, sambungnya. Oleh karena itu, lanjut dia, Komisi 4 meminta langkah konkret dari pemerintah dalam menghentikan seluruh praktik penebangan pohon yang berdampak negatif pada masyarakat di Sumatera. Kita minta supaya kementerian untuk menghentikan ini, pungkasnya. Menhub klaim tak pernah beri izin penebangan sementara itu, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengaku tidak pernah menerbitkan perizinan berusaha pemanfaatan hutan PBPH selama 1 tahun terakhir menjabat sebagai bos kementerian. Hal tersebut disampaikan usai Raja Juli menghadiri rapat kerja Raker bersama Komisi 4 DPR RI yang membahas soal musibah banjir dan tanah longsor di Sumatera. Saya sudah katakan, saya setahun jadi menteri ini, saya tidak menerbitkan PBPH penebangan satupun yang baru ya, jelas Raja Juli di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis tanggal 4 Desember tahun 2025. Raja Juli mengatakan, justru ia menerbitkan PBPH untuk restorasi ekosistem. Terbaru, Raja Juli mengaku bakal mencabut PBPH oleh 20 perusahaan yang mengelola lahan seluas 750.000 hektar. Raja Juli menjelaskan, pencabutan itu usai dirinya mendapatkan izin dari Presiden Prabowo Subianto. Kami Kementerian Kehutanan, setelah nanti mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden, akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH yang bekerja buruk, lebih kurang seluas 750.000 hektar, kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi 4 DPR RI. Update data korban banjir diberikan sebelumnya, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan perkembangan jumlah korban akibat banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga Kamis tanggal 4 Desember tahun 2025 sore, jumlah korban meninggal dunia mencapai 836 jiwa berdasarkan data yang telah dimutakhirkan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baca juga, DPR desak investigasi penyebab banjir longsor di Sumatera, apakah murni cuaca ekstrim? Saya laporkan bahwa hingga sore ini untuk jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi 836 jiwa, kata Abdul dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, Kamis tanggal 4 Desember tahun 2025. Abdul menuturkan, korban meninggal dunia paling banyak ditemukan pada hari ini di Provinsi Aceh sebanyak 48 korban akibat tertimbun tanah longsor. Dengan demikian, data korban meninggal dunia di Provinsi Aceh menjadi 325 jiwa. Penambahan ini paling banyak atau operasi pencarian paling banyak menemukan jasad korban di Provinsi Aceh. Hari ini sebanyak 48 korban sehingga total di Provinsi Aceh menjadi 325 meninggal dunia, jelasnya. Selama jadi Menhub, saya tidak pernah terbitkan PBPH penebangan sementara di Sumatera Utara. BNPB menemukan 12 jenazah di Adian Koting dan 6 jenazah di Sumatera Barat. Di Sumatera Utara,
di lokasi pembukaan jalan di Adian Koting itu ditemukan 12 jasad sehingga Sumatera Utara jumlah korban meninggal dunia 311 jiwa dan untuk Sumbar bertambah 6 korban menjadi 200 jiwa meninggal dunia, jelasnya. Lalu, untuk korban hilang di Aceh, terdata masih ada 170 jiwa, 127 jiwa di Sumut, dan 221 di Sumbar. Sumbar masih cukup banyak 221 jiwa sehingga total korban hilang di 3 provinsi yang masih dilakukan upaya pencarian sebanyak 518 jiwa, ucap Abdul. Dia menegaskan bahwa BNPB masih akan terus mencari korban hilang sampai batas waktu yang belum ditentukan. Semprot Menhut Raja Juli soal banjir Sumatera, Titik Soeharto, hentikan semua ini. Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto mengaku marah, sedih, dan miris melihat potongan kayu yang dibawa dengan truk melewati jalan raya 2 hari pasca banjir Sumatera. Hal itu disampaikan Titik saat rapat kerja bersama Komisi 4 dengan Kementerian Kehutanan, Kamis tanggal 4 Desember tahun 2025. Ia pun menyinggung kayu-kayu yang berdiameter 1,5 meter itu perlu waktu ratusan tahun untuk tumbuh namun justru ditebang. Menurutnya, apa yang terjadi di tengah peristiwa banjir itu seperti upaya mengejek korban yang terdampak. Ia pun meminta Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni untuk menyetop tindakan dan mencari tahu perusahaan terkait, simak. Titik Soeharto desak Menhut tindak tegas perusahaan perusak hutan, meski dibekingi, bintang-bintang. Ketua Komisi 4 DPR RI, Siti Hediati Haryadi, Titik Soeharto, mengungkapkan kekecewaan sekaligus kemarahannya terhadap dugaan praktik pembalakan liar yang disinyalir memperparah banjir bandang di sejumlah daerah di Sumatera. Dalam rapat kerja bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Titik menyoroti temuan batang-batang kayu berukuran raksasa yang terbawa arus banjir. Pohon berdiameter 1,5 meter itu butuh ratusan tahun untuk tumbuh. Siapa manusia di negeri ini yang begitu mudahnya menebang kayu sebesar itu? Apa salah pohon itu? Selama ini pohon memberi banyak kebaikan untuk manusia, ucap Titik dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, tanggal 4 Desember tahun 2025. Politikus Partai Gerindra tersebut juga menyinggung kemunculan truk pengangkut kayu besar yang melintas di jalan raya hanya 2 hari setelah terjadinya banjir bandang. Ia menyebut tindakan perusahaan itu sebagai bentuk penghinaan terhadap masyarakat. Ini menyakitkan, Pak Menteri. Dalam istilah Jawa, ini, mengejek rakyat. Saat warga baru mengalami bencana, mereka justru lewat di depan mata kita. Itu sangat melukai hati masyarakat Indonesia, tegasnya. Titik kemudian meminta Menteri Kehutanan untuk menelusuri dan mengambil tindakan tegas kepada perusahaan-perusahaan yang diduga menjadi penyebab kerusakan hutan. Ia menolak langkah moratorium penebangan hanya sebagai solusi sementara. Temukan perusahaan itu, dan hentikan penebangan pohon-pohon besar. Bukan moratorium, karena bisa sewaktu-waktu dibuka lagi. Tapi hentikan total. Tidak boleh ada lagi pohon besar yang ditebang, serunya. Pernyataan Titik mendapat dukungan terbuka dari anggota Komisi 4 lainnya yang menyuarakan persetujuan dalam rapat. Titik juga menyinggung pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertambangan, yang menurutnya ikut memperbesar risiko kerusakan lingkungan. Syarat-syaratnya harus diperketat, jangan dibiarkan lagi seperti sekarang ini. Sudah cukup. Menutup pernyataannya, Titik menegaskan bahwa penegakan hukum harus berlaku tanpa memandang siapapun yang berada di belakang perusahaan, termasuk bila ada pihak berpangkat jenderal atau berbintang yang diduga membekingi perusahaan nakal. Kedepan, jangan pedulikan siapapun di belakangnya, mau jenderal berbintang atau siapapun. Kita di sini mewakili rakyat Indonesia. Pak Menteri juga ditunjuk oleh Presiden untuk membela rakyat. Tegakkan hukum setegak-tegaknya. Kalau merugikan bangsa dan merusak hutan, tindak saja. Jangan takut, kami ada di belakang Bapak. Titik Soeharto ke Menhut Raja Juli, Saudara Menteri, terus terang saya marah. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi atau yang karib disapa Titik Soeharto melontarkan pernyataan keras saat rapat dengan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Ia mengaku marah melihat kayu-kayu besar dibabat di Sumatera yang kemudian memicu bencana maha dahsyat yang menewaskan ratusan orang. Saudara Menteri, terus terang saya sedih, miris, dan saya marah. Bayangkan, kayu sebesar itu diameter 1,5 meter itu berapa ratus tahun perlu tumbuh untuk pohon sebesar itu. Manusia mana di Indonesia ini yang seenaknya aja bisa motong-motong kayu itu? Apa salah itu kayu, tegasnya.
Satu pohon kayu itu dia bikin begitu banyak kebaikan buat manusia. Mencegah erosi, memberikan udara, menyaring udara yang segar buat manusia. Kok dipotong gitu aja, lanjutnya. Yang membuat titik makin berang sebab truk-truk pengangkut kayu itu masih beraktivitas dalam keadaan bencana. Dan yang lebih menjengkelkan, truk itu lewat di jalan raya 2 hari setelah peristiwa banjir ini. Dan dengan kemajuan teknologi, truk itu lewat di depan hidung kita. Sungguh menyakitkan Pak Menteri, tegasnya. Menurutnya, pemandangan itu seolah ejekan. Ini suatu, kalau orang Jawa bilang mengejek, perusahaan ini mengejek gitu. Baru kita kena bencana, dia lewat di depan muka kita. Ini suatu hal yang menyakitkan dan menghina rakyat Indonesia, ujarnya. Ia pun berharap perusahaan pemilik truk itu dicari. Saya minta kepada Pak Menteri untuk cari tahu siapa perusahaan itu dan tolong jangan ada pohon-pohon besar lagi yang ditebangin. Hentikan semua ini, tegasnya. Saya tidak mau, kami tidak mau hanya sekadar moratorium. Moratorium itu besok-besok bisa dihidupin lagi. Tapi dihentikan. Nggak usah ada lagi itu pohon-pohon besar yang dipotong-potong, katanya. Menurut Raja Juli Antoni, saya tak pernah terbitkan izin pelepasan kawasan hutan di Sumatera. Menteri Kehutanan, menurut Raja Juli Antoni mengaku dirinya tidak pernah menerbitkan izin pelepasan kawasan hutan di luar proyek strategis nasional PSN yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut diungkapkan Raja Juli saat rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis tanggal 4 Desember tahun 2025. Selain PSN yang diperintahkan oleh Presiden dan ini merupakan asta cita beliau, saya tidak pernah menerbitkan pelepasan kawasan, kata Raja Juli. Raja Juli menyebut hanya satu pengecualian yang terjadi di luar PSN, yakni untuk kepentingan pembangunan kampus IAIN di Bima. Di luar itu, saya bisa bersaksi, saya secara ketat seperti apa yang diperintahkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, tidak pernah mengeluarkan atau menurunkan fungsi hutan, ujarnya. Termasuk di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara yang kini dilanda banjir bandang dan longsor, ia mengaku tak pernah menerbitkan izin pelepasan kawasan hutan. Termasuk Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, di 3 provinsi terdampak, 1 jengkal pun, saya tidak pernah melakukan pelepasan kawasan di tempat tersebut, ucap Raja Juli. Klaim deforestasi menurun. Raja Juli Antoni pun mengklaim angka deforestasi di 3 provinsi yang terdampak banjir bandang hingga longsor di Pulau Sumatera mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan deforestasi tersebut juga teridentifikasi pada 3 provinsi terdampak banjir. Di Aceh menurun sebesar 10,04%. Di Sumatera Utara menurun sampai 13,98%, dan di Provinsi Sumatera Barat turun 14% jika sekali lagi dibandingkan dengan tahun 2024, kata Raja Juli. Soeharto sentil menhut soal kayu gelondongan di banjir Sumatera, jangan salahkan cuaca. Ketua Komisi 4 DPR, Siti Hediati Haryadi atau Soeharto menyoroti kehadiran kayu gelondongan yang tersapu banjir Sumatera, yang disebutnya bukan hanya disebabkan faktor cuaca. Hal ini disampaikannya saat rapat kerja bersama Menteri Kehutanan, menurut Raja Juli Antoni. Ini bukan lagi sekadar anomali cuaca. Ini adalah alarm keras bagi kita semua. Hujan deras akibat badai siklon tropis sebenarnya memang faktor alam, namun ketidakmampuan tanah menahan air akibat hutan yang gundul adalah ulah manusia, ujar di ruang rapat Komisi 4 DPR, Jakarta, Kamis tanggal 4 Desember tahun 2025. Karena itu, politikus Gerindra ini meminta semua pihak mulai sadar atas apa yang terjadi di Sumatera. Kita tidak bisa terus-menerus menyalahkan curah hujan yang tinggi, sementara kita menutup mata terhadap fakta di lapangan, ungkap Titik. Ketika banjir terjadi serentak dan berulang, artinya ada yang salah dengan menara air kita di hulu, sambung dia. Sebelumnya, pemerintah memastikan akan mengejar pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran sehingga menyebabkan gelondongan kayu muncul saat banjir Sumatera. Saat ini Satgas Penertiban Kawasan Hutan sudah turun tangan menelusuri dugaan gelondongan kayu yang banyak terbawa arus banjir, kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Pratikno dalam konferensi perkembangan penanganan banjir Sumatera di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma Jakarta, Rabu, tanggal 3 Desember tahun 2025. Cara pemerintah telusuri gelondongan kayu besar tersapu banjir Sumatera.
Pemerintah terus menelusuri pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran melalui analisis citra satelit, sambungnya. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan penegakan hukum terkait temuan gelondongan kayu saat banjir Sumatera. Menurut dia, Polri sudah berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk menyelidiki penyebab munculnya gelondongan kayu tersebut. Kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menhut dan kami akan besok melaksanakan rapat untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman proses yang terjadi. Bila ada pelanggaran hukum kita akan proses, jelas Listio. Dicecar Bupati Tapsel, sebelumnya, polemik asal-usul kayu gelondongan yang terseret banjir bandang di Sumatera tidak terhenti hanya dengan klarifikasi. Kali ini Kementerian Kehutanan Kemenhut disentil oleh Bupati Tapanuli Selatan, Tapsel, Gus Irawan Pasaribu. Diagram lantaran Ditjen Gakum Kemenhut Dwi Januanto Nugroho menyatakan tumpukan kayu gelondongan di tengah bencana diduga berasal dari tebangan lama yang sudah lapuk. Dwi Januanto sempat mengakui bahwa kayu-kayu tersebut bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk penebangan legal. Kemenhut menegaskan dugaan sementara mengarah pada area pemegang hak atas tanah PAT di areal penggunaan lain APL. Bupati Tapsel, Gus Irawan Pasaribu, dengan emosi menanggapi pernyataan Dwi Januanto Nugroho, bahwa tidak benar kayu-kayu di Sungai Batang Toru saat banjir bandang adalah bekas potongan yang sudah membusuk. Temuan di lapangan malah menunjukkan kondisi kayu-kayu tersebut bukanlah kayu lama atau busuk. Saya enggak ada tuh lihat yang ada daunnya, dahan, enggak ada. Makanya pernyataan dari Kementerian Kehutanan bahwa itu adalah kayu-kayu yang sudah busuk, lalu kemudian karena cuaca kayu tumbang, itu perlu dicek ulang, ujar Gus Irawan. Kemenhut juga sempat menyebut kayu-kayu besar itu bukan hasil dari pembalakan liar, melainkan berasal dari izin legal melalui skema pemegang hak atas tanah PAT. Namun menurutnya, justru kayu-kayu itu hasil pembalakan liar yang menjadi pemicu banjir bandang parah di Tapanuli Selatan. Diduga izin PAT telah diselewengkan oleh pihak-pihak tertentu, sebagai pembalakan berizin, katanya. Menurutnya, skema pemegang hak atas tanah atau PAT diduga telah disalahgunakan untuk urusan pembalakan liar. Memang Kemenhut memberikan izin PAT namanya, pengelolaan hak atas tanah, ujar dia. Demikianlah video kabar Nusantara hari ini, yang bisa kami informasikan. Saksikan terus video-video terbaru dari kami. Jangan lupa subscribe sekarang juga. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-temanmu. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.